Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngedon, ketemu lagi di channel YouTube The Bridge Cosmos. Dan kali ini kita akan menyelami salah satu bab penting dalam perjalanan pendidikan Pancasila, yaitu materi membangun budaya taat hukum. Sahabat ngadon, kalian pernah berpikir kenapa kita punya banyak aturan? Mulai dari lampu lalu lintas sampai larangan membuang sampah sembarangan. Nah, jawabannya ada di bab ini. Di bab 2 ini, tentang pendidikan Pancasila, kita akan mengajak serta memahami apa itu hukum, mengapa kita harus taat, serta bagaimana hukum membentuk masyarakat yang adil dan baik. Sahabat ngadon, bagian pertama kita akan berbicara atau membahas materi tentang membangun kesadaran hukum. Apa artinya sadar hukum? Nah, yang disebut sadar hukum berarti kita tahu, paham, dan mau menaati aturan. Tujuan hukum tentu jelas, untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat. Bayangkan jika tidak ada hukum, pasti kacau balau. Nah, hukum itu berasal dari berbagai sumber. Contohnya seperti sumbernya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang, hingga kebiasaan yang sudah menjadi norma. Setelah paham dasar-dasarnya, sekarang bagaimana kita menerapkan perilaku taat hukum? Hukum tidak sendirian. Ia bersinergi dengan norma-norma lain seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Penegakan hukum juga punya substansi dan prosesnya sendiri agar semua berjalan adil. Kita juga mengenal pembagian hukum. Ada hukum pidana untuk pelanggaran serius dan hukum perdata untuk urusan antar individu atau badan. Ketaatan hukum ini sederhana. Ikuti aturan, hormati hak orang lain, dan ingat semua norma hukum kita berdasarkan Pancasila demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita bahas sisi lainnya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang, harus seimbang. Kalau kita menuntut hak, kita juga harus menunaikan kewajiban. Sayangnya, banyak sekali pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi. Bisa karena faktor ketidaktahuan, atau kesenjangan ekonomi, atau bahkan sikap egois. Penting juga untuk diingat, bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga masyarakat global. Jadi, hak dan kewajiban meluas ke isu-isu global seperti lingkungan atau kemanusiaan. Sahabat ngadon, terakhir kita akan memahami produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Indonesia punya sistem hukum yang rapi dengan tingkatan peraturan. Paling tinggi tentunya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai ke Peraturan Daerah. Nah, semua itu harus harmonis dan sinkron. Artinya, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dan yang paling penting, semua peraturan itu harus berlandaskan pada Pancasila. Pancasila adalah jiwa, titik temu, dan pondasi bagi seluruh hukum di negara Indonesia. Contohnya, perubahan sila pertama dalam Pancasila dari Piagam Jakarta menunjukkan betapa arifnya para pendiri bangsa demi menjaga persatuan. Baik sahabat ngadon, itulah ringkasan detail dari bab kedua, membangun budaya taat hukum. Nah, dari bab ini kita belajar bahwa hukum itu bukan sekedar aturan, tapi pondasi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan damai, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita semua menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum demi Indonesia yang lebih baik. Baik, sampai di sini dulu sahabat ngadon. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak materi pendidikan Pancasila.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.